Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Jumpa kembali melalui rumus kehidupan pada hari ini. Kita akan membahas pasal yang baru dari kitab Wahyu, yaitu Wahyu pasal yang ke-12, ayat yang pertama. Tapi untuk lebih jelasnya saya akan mencoba untuk membaca ayat 2 supaya kita mengerti gambaran yang lebih jelas. Tapi ayat 2 akan saya jelaskan besok. Saya akan membahas kitab Wahyu pasal 12. Bahasan yang menarik. Sekali lagi, bagian ini adalah bagian yang terjadi pada waktu sangkakala atau sangkakala yang ketujuh ditiup atau malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya. Demikianlah firman Tuhan. Kitab Wahyu pasal 12 ayat 1 dan 2. Maka tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung dan dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Siapa wanita di dalam Wahyu 12 di sini? Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Nah, kita harus berhati-hati di dalam memahami ayat-ayat seperti ini. Jangan gegabah, jangan buru-buru, hanya karena di situ ditulis wanita, lalu banyak orang kemudian menyimpulkan, wah wanita ini tentunya adalah Maria. Tapi ada baiknya kita sabar dahulu, kita belajar ayat per ayat, dan kita melihat konteksnya, sehingga kita mengerti apa yang sedang dibahas di dalam kitab Wahyu, khususnya pasal 12 ini. Mari kita lihat, maka tampaklah suatu tanda besar di langit. Ini adalah suatu tanda yang muncul di langit, seorang wanita berpakaian matahari, dikatakan seorang perempuan berselubungkan matahari. Dan kalau kita melihat dan mempelajari ayat-ayat serta pasal-pasal berikutnya, maka wanita ini adalah yang pertama dari 7 tokoh kunci yang digambarkan di dalam kitab Wahyu. Dan dikatakan bahwa bulan ada di bawah kakinya, dan wanita ini mengenakan mahkota dari 12 bintang. Jadi ada mahkota 12 bintang di atas kepalanya. Jadi tanda ini adalah yang pertama dari tanda-tanda yang akan datang, sebagaimana kalau kita mengamati di dalam Wahyu 12 ayat 3, Wahyu 13 ayat 13 sampai 14, Wahyu 15 ayat 1, Wahyu 16 ayat 14, dan Wahyu 18 ayat 20. Jadi meskipun tanda wanita itu muncul di langit, tetapi peristiwanya terjadi di bumi. Siapa wanita itu? Sekali lagi kita harus melihat konteksnya. Jadi wanita di sini adalah melambangkan Israel. Kita bisa melihat contohnya di dalam Kejadian pasal yang ke-37 yang memberitahu kita tentang Yusuf, putra kesayangan Yakub. Dia bermimpi di mana putra-putri atau putra-putra Yakub lebih tepatnya, putra-putra Yakub yang lainnya dan orang tuanya bersujud kepadanya. Kejadian 37 ayat yang ke-9 berkata, lalu ia, maksudnya Yusuf, memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan,
dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah itu diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu serta saudara-saudaramu sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Jadi dari Kejadian pasal 37 ini kita diberitahu bahwa ketika Yusuf memberitahu Yakub tentang mimpi itu, ayahnya segera menangkap apa yang dimaksud oleh Yakub. Jadi kita melihat di sini matahari dan bulan di dalam Kejadian pasal 37, matahari dan bulan adalah ayah dan ibunya Yusuf, yaitu Yakub yang juga disebut sebagai Israel dan Rahel. Jadi matahari dan bintang yang disebut oleh Yusuf di situ adalah adalah Yakub atau Israel, dan Rahel ibunya. Nah, saudara-saudara Yusuf adalah 11 bintang. Jadi pada waktu kita membaca Kejadian pasal 37 dikatakan ada matahari, bulan, dan 11 bintang. Jadi matahari dan bulan tentunya adalah gambaran tentang Yakub atau yang biasa disebut sebagai Israel dan Rahel. Sedangkan 11 bintang yang sujud adalah ke-11 saudaranya. Ya, Dina, salah satu anak dari Yakub, tidak termasuk di situ. Jadi tadi yang saya maksud putra-putri bukan putra-putri ya, putra-putra Yakub. Nah, meskipun jadi mahkota di kepala wanita yang dilihat oleh Yohanes di dalam, kembali kepada bahasan Wahyu pasal 12. Tadi kita sejenak membahas tentang Yusuf untuk membandingkan mimpinya Yusuf dengan penglihatan atau apa yang dilihat oleh oleh Yohanes di sini. Jadi jangan bingung. Tadi saya sempat keluar sebentar membahas Kejadian 37. Sekarang balik lagi. Mari kita kembali kepada Wahyu pasal 12. Jadi mahkota di kepala wanita itu mungkin menunjukkan bahwa kerajaan Kristus di masa depan akan berpusat di Israel. Ini cara memahaminya seperti itu. Jadi meskipun saudara-saudara Yusuf sujud kepadanya di Mesir, suatu hari nanti Israel yang dipulihkan akan sujud menyembah Yesus yang jauh lebih besar daripada Yusuf. Jadi status wanita simbolis ini sebagai Israel akan dikonfirmasi nanti dalam bagian ini karena keturunannya yang berkuasa di masa depan ditentang oleh naga merah yang sangat besar. Jadi menarik kalau kita membaca Wahyu mulai pasal 12 dan seterusnya ya, ada wanita yang dikatakan di situ berselubungkan matahari, berpakaian matahari dan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang ada di atas kepalanya. Kemudian nanti kita membahas juga ada naga merah. Siapa itu naga merah? Nah, menarik sekali untuk kita bahas. Tetapi untuk hari ini ayat 1 saja lebih baik supaya kita tidak bingung. Sebab kadang-kadang membaca kitab Wahyu, kalau kebanyakan ayat yang kita baca, kadang-kadang kita bingung karena terlalu banyak tokoh atau gambaran yang disebut di situ. Tapi hari ini kita belajar tentang wanita atau perempuan yang berselubungkan matahari dan bulan di bawah kakinya dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya yang adalah simbol dari Israel itu sendiri. Dari mana kita kok bisa menyimpulkan bahwa itu adalah simbol dari si Israel? Sabar dulu, ikuti video-video ini dalam hari-hari selanjutnya.
ayat per ayat kita akan bahas. Dan kalau kita memahami konteksnya menyeluruh, maka kita akan ditolong untuk mengerti apa dan siapa yang dimaksud di situ. Jadi apa yang kita pelajari hari ini adalah bahwa betapa pentingnya kita ini belajar Alkitab supaya kita tidak disesatkan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Biar kata-kata firman ini jadi kekuatan bagi kami untuk kami menjalani kehidupan hari ini. Ajari kami terus giat belajar Alkitab, giat belajar firman-Mu, bukan satu ayat, dua ayat, tapi belajar keseluruhan supaya ayat-ayat yang kurang jelas dapat kita mengerti dengan sungguh-sungguh. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.